Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaat dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita dapat berkumpul di majelis ulama ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2001 011041, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2-5 untuk menyelesaikan tugas mid semester mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali SAG. Pertemuan kedua, pengertian fikih ibadah, tujuan ibadah, dan macam-macam ibadah. A. Pengertian fikih. Fikih ialah ilmu untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan segala amaliyah muklaf, baik yang wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Ibadah adalah segala sesuatu yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun dalam bisikan hati. Yang B. Tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah menghindari dari bid'ah, melaksanakan tata cara beribadah dengan baik dan benar, dan mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah dibagi menjadi 4 poin. 1. Ditinjau dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi 2 macam. A. Ibadah khusus seperti puasa, sholat, dan haji. B. Ibadah amamah seperti bekerja, makan, dan minum. Yang kedua, ditinjau dari segi kepentingan masyarakat dan perseorangan, ibadah dibagi menjadi 2. A. Ibadah wajib seperti puasa, sholat. B. Ibadah ijma'i seperti haji dan zakat. Yang ketiga, dilihat dari cara pelaksananya, ibadah dibagi menjadi 3 macam. A. Ibadah jasmaniyah dan ruhuniyah seperti puasa dan sholat. B. Ibadah ruhuniyah dan amaliyah seperti zakat. C. Ibadah jasmaniyah, ruhuniyah, dan amaliyah seperti pergi naik haji. Yang keempat, ditinjau dari segi sifat dan bentuknya, ibadah dibagi menjadi 5 macam. 1. Ibadah yang berupa pekerjaan. Yang kedua, ibadah yang berupa ucapan seperti berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Yang ketiga, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan seperti membela diri dan menolong orang lain. Keempat, ibadah yang berupa menahan diri seperti berpuasa, itikaf, dan ikram. Kelima, ibadah yang berupa sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan hutang dan membebaskan hutang orang lain. Selanjutnya, pertemuan ketiga, prinsip
prinsip dan ruang lingkup serta syarat-syarat diterimanya ibadah. A. Prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah yang harus diperhatikan oleh umat Islam antara lain: 1. Keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintahnya. 2. Tata cara pelaksananya harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Dilaksanakan dengan azas ketaatan. Yang B. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah umum, ialah ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah khusus, ialah ibadah yang macam dan tata cara pelaksananya ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, seperti kita tidak boleh merubah atau menambah atau menirukan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah memiliki dua aspek. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Maksudnya, kita melaksanakan ibadah harus dengan niat dan ikhlas karena Allah dan tanpa ada paksaan oleh siapapun. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, jika kita ingin beribadah harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jika hanya salah satu syarat yang terpenuhi, maka ibadahnya akan tertolak. Selanjutnya, pertemuan keempat, dasar-dasar hukum pelaksanaan ibadah. Dasar-dasar hukum pelaksanaan ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dalam pelaksanaan ibadah, karena di ayat-ayat Al-Quran telah dijelaskan untuk tak melaksanakan perintah beribadah. Antara lain ada di Quran surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksud ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia hanya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah ataupun menduakannya, dan hanya Allah lah yang maha memberi pertolongan. Ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksud ayat di atas adalah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk taat dan beribadah kepadanya dan mengikuti semua perintah-perintahnya, baik itu perintah sunnah, wajib, dan lain sebagainya, dan menjauhi larangan-larangannya, seperti kita jangan berbuat zina, maksiat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Di dalam al-hadis banyak sekali perintah beribadah. Salah satunya ada di Ibnu Mas'ud. Ia berkata, barang siapa yang mati dalam keadaan menyeru, beribadah atau berdoa selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis di atas adalah Allah menciptakan manusia hanya untuk disembah dan tidak disekutukan atau diduakan. Dan jika ada manusia yang menyekutukan atau menduakan Allah, niscaya dia akan masuk neraka. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu thaharah jasmani dan rohani.
Taharah artinya bersuci. Menurut istilah, taharah artinya mensucikan diri, tempat, pakaian, dan benda lainnya yang terkena najis dan hadas sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Macam-macam taharah. Macam-macam taharah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah atau taharah qalbu, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan ketauhidan dan melaksanakan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taharah nisyah. Taharah nisyah atau taharah jasmani ialah mensucikan diri dan serta tubuh yang terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta najis dan segala jenis kotorannya. Untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Dan jika tidak ada air, diperbolehkan untuk bertayamum dengan tanah suci atau debu suci. Yang selanjutnya, pembagian taharah. Pembagian taharah dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci secara lahiriah. Bersuci secara lahiriah yakni mensucikan diri, tempat, dan lingkungan sekitar yang terkena najis maupun hadas. Yang kedua, bersuci secara batiniah, yakni mensucikan jiwa dan batin seperti berdosa dan berbuat maksiat. Di dalam berbuat maksiat itu seperti kayak maling, judi, zina, ataupun hal yang lain. Pembagian najis. Pembagian najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis muhaladah, berat, ialah najis anjing atau babi. Cara membersihkannya ialah kita menghilangkan benda najis tersebut. Setelah itu kita basuhkan dengan air sebanyak 7 kali, dan di salah satu basuhannya dicampur dengan tanah suci. Yang kedua, najis mukfafah, ialah air kencing anak bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya ialah membersihkan air pada najis tersebut. Yang ketiga, najis mutawasithah, ialah segala sesuatu yang keluar dari dubur dan dubur manusia seperti kotoran, air mani, maupun hal lainnya. Di dalam najis mutawasithah terdapat dua bagian. Yang pertama, hadis ainiyah, yaitu najis yang berwujud rasa, bau, aroma. Yang kedua, najis hukmaniyah, yaitu najis yang tidak berwujud rasa, bau, dan aromanya, tetapi meninggalkan hukumnya, seperti bekas air kencing, bekas arak kering, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya ada 1 kali basuhan asal sifat-sifatnya sudah hilang. Adapun 3 kali basuhan atau 1 kali siraman itu lebih baik. Dan jika cara membersihkan najis hukmaniyah dengan cara mengalirkan air pada najis tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.